Selamat pagi guys. Kembali lagi di FMT Channel. Yang belum pernah subscribe, jangan lupa subscribe. Dan yang udah, terus stay tune di FMT Channel. Oke guys, hari ini aku mau ikut RUPST, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Bank Jatim, kode tikernya BJTM. Untuk Dividend Hunter pasti udah tahu nih. Guys, untuk tahun ini aku lebih memilih untuk Zoom meeting karena tidak bisa ke kantor pusatnya di Basuki Rahman. Kebetulan aku pernah ke sana nih guys, 3 tahun lalu di 2021. Masih dengan swab antigen dan beberapa dokumen lainnya. Jadi tidak mengurangi esensi meeting untuk tahunan kali ini. Tetap stay tune di FMT Channel. Terima kasih. Oke guys, sambil menunggu webinar yang belum dimulai seharusnya tepat pukul 9. Untuk agenda tahun ini ada 6 mata acara rapat. Yang pertama seperti biasa yaitu laporan tahunan 2023. Yang kedua adalah penggunaan laba bersih. Ini yang dinanti-nantikan, tetap stay tune. Yang ketiga adalah penunjukan KAP, Kantor Akuntansi Publik. Yang keempat adalah aksi korporasi perusahaan. Yang kelima, perubahan dana pensiun. Dan yang keenam, perubahan sistem pengurus perseroan. Tetap stay tune ya guys, terima kasih. A few moments later. Oke guys, sambil menunggu meeting yang belum mulai, memang biasanya untuk bank BUMN itu sedikit terlambat ya guys, khususnya bank daerah karena banyak, kalau yang saya perhatikan saat datang langsung itu mereka banyak sesi foto, terus bersalaman dan lain-lain, jadi wajar kalau sedikit agak mundur dari jamnya. Kita mau bahas chart. Nah, untuk IHSG ini masih di range-nya ya guys, di antara 7.100 sampai sekitar 7.400 untuk round number-nya. Jadi pelaku pasar masih wait and see, walaupun sudah banyak emiten yang mengeluarkan atau merilis laporan keuangan, terlebih Big Bank yang kinerjanya semua positif, bahkan ada yang meningkat sangat pesat, jauh dari kinerjanya yang selama ini. Oke guys, kita lihat ke Bank Jatimnya. Oke, secara chart ini daily. Ini ada tren uptrend ya guys ya, kenaikan setelah dia golden cross. Tapi ini tetap berhati-hati karena nanti setelah keputusan berapa dividen yang diterima itu akan mempengaruhi dividen yield, sehingga akan potensi koreksi sebesar besaran dividen yieldnya. What do you mean by that? Guys, ini masih belum mulai guys. Udah jam 9.53 yang seharusnya jam 9. Ini bagaimana kira-kira guys? 2,000 years later. Oleh karena itu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Rux tahunan PT Bank Jatim tahun buku 2023 dengan ini kami buka pukul 10:25. Bismillah. 103,85 triliun rupiah atau tumbuh 0,80% dibanding tahun sebelumnya year on year. Ekspansi kredit yang diberikan mencapai 54,76 triliun rupiah atau tumbuh 18,54% year on year. Aktivitas penghimpunan dana pihak ketiga sebesar 78,20 triliun rupiah atau turun 4,37% year on year. Dan laba bersih tahun 2023 sebesar 1,47 triliun rupiah atau terkontraksi 4,71% year on year. Untuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan sebesar 671 miliar rupiah yang meningkat lebih tinggi dari tahun sebelumnya sebesar 73,62%. Hal ini dilakukan sebagai kebijakan konservatif dalam memperkuat perencanaan untuk antisipasi dan mitigasi risiko
menghadapi tantangan ekonomi ke depan untuk mempertahankan corporate ratio bermasalah membaik menjadi 2,49% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 2,83%. Hal ini menunjukkan pengendalian kualitas kredit yang semakin baik. Rasio loan to deposit ratio atau LDR lebih dengan baik menjadi sebesar 7,03%. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 56,50%. Menunjukkan bahwa peningkatan pergeseran penyaluran aset produktif yang juga lebih baik. Rasio LDR yang baik disebut juga untuk peningkatan rasio net interest margin dari tahun sebelumnya 5,11% menjadi 5,57% pada tahun 2023. Yang baik dari tahun sebelumnya 24,74% menjadi 25,71% pada tahun 2023. Permodalan yang saat ini penguatan potensi pertumbuhan perseroan baik organik maupun inorganik. 4% yaitu tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan kredit nasional yang sebesar 10,3% dengan komposisi portofolio kredit konsumtif sebesar nilai 31,2 triliun rupiah meningkat sebesar 8,91% year-on-year. Dan portofolio kredit produktif sebesar 23,5 triliun rupiah meningkat secara eksponensial sebesar 34,28% year. Adapun berdasarkan sektor ekonomi, yang kredit produktif perseroan antara lain satu perdagangan besar dan eceran sebesar 7,15 triliun rupiah atau tumbuh 33,3%. Dua, sektor konstruksi sebesar 3,79 triliun rupiah atau 74% year-on-year. Dan sektor industri pengolahan sebesar 3,1 triliun rupiah atau tumbuh 33,5% year-on-year. Dan di sektor pertanian, perburuan dan kehutanan sebesar 2,55 triliun rupiah atau tumbuh 70,4% year. Apa yang menyebabkan laba Bank Jatim turun 4,71%? Padahal bank lain seperti BRI, BCA, NISP, BMRI naik. Pertama. Yang kedua, apa rencana jangka menengah dan jangka panjang supaya laba ke depan bisa selalu positif? Di sisi lain, mengapa terkoreksi 4,71%, kita juga perlu mengikuti regulator dan prinsip kita bahwa cadangan atau coverage ratio itu kita harapkan di atas 8%. Alhamdulillah tahun ini coverage ratio kita di atas 8%. Dengan membuku bercadangan lebih kurang 671 miliar. Bisa saja laba kita lebih tinggi dibanding sebelumnya, namun nanti akan terlihat bahwa coverage ratio kita masih di bawah 100%. Dan ini tentu di mata investor, di mata regulator menjadi hal perhatian dari mereka semua. Berikutnya, bagaimana sasaran jangka menengah dan panjang? Kami memiliki rencana bisnis plan tahun 2024. Karena kalau kita perhatikan dari rasio target yang ada, hampir semua itu tumbuh secara eksponensial. Karena transformasi yang kita jalankan dan selesai lebih kurang 90%, tinggal 1% lagi. Nah, dari jangka menengah dan panjang ini mau tidak mau maka akselerasi bisnis itu akan menopang peningkatan sumber pendapatan. Pendapatan itu tidak hanya dari captive market kami yang selama ini di consumer, khususnya di daerah dan ASN, tapi juga mendorong pertumbuhan kredit produktif. Penggunaan laba perseroan untuk tahun 2023 sebagai berikut. A. Sebesar 55,55% dari laba bersih tahun 2023 atau sebesar 816 miliar 692.970.679,98 rupiah ditetapkan sebagai dividen tunai tahun 2023 54,39 rupiah per saham.
ditetapkan sebagai dividen tunai tahun 2023 akan dibagikan secara tunai dan dibagikan kepada seluruh pemegang saham yang tercatat dalam daftar pemegang saham perseroan per tanggal 22 Februari 2024 dan akan dibayarkan maksimal pada tanggal 8 Maret 2024.